Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, kemudian siang. Siang. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran ya tentang apa namanya? Matanya apa hari ini? Simulasi dan komunikasi di Jika. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Mas Deka, silakan pimpin teman-temannya untuk memulai berdoa. Silakan. Mari teman-teman sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Kita mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita absensi dulu ya. Yang masuk siapa ini? Oke kan, yang berangkat Juni, Deka, David, Vera, sama Nia. Nah, kita doakan kalau yang sakit semoga cepat sembuh. Kalau yang apa namanya tidak ada terangan ya semoga tidak ada apa-apa ya. Tidak jadi apa-apa karena mungkin lagi ada masalah atau lagi ada sesuatu yang mengakibatkan teman-teman kalian itu tidak masuk. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, masuk ke materi, ada pertanyaan nggak, Mas Mbak? Ada nggak? Deka, Jumbi, Nia, Vera? Nggak ada ya? Nah, materi sebelumnya tidak ada yang ditanyakan? Jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik, sesuatu yang sangat bermanfaat ketika kalian nanti terjun di dunia masyarakat. Apa itu? Tentang piramida. Ya, masih ingat nggak piramida? Enggak. Jadi kalau dulu ya saya di materi sebelumnya itu bilang kalau kita punya utang, kita harus Nah, utang itu kan ada solusinya ya enggak? Ada yang harus membayar, ada yang gali lubang tutup lubang, masih kan? Nah, ada ya ditinggalkan utang ya, nggak peduli lah utang, pokoknya tak tinggal, itu kan solusi semua. Nah, solusi-solusi ini tuh perlu kita jabarkan dulu. Kita bikin suatu map, solusi yang bagus tuh yang mana itu loh. Nah, itu baru satu kasus. Besok kalau kalian sudah PKL, itu kalian dihadapi dengan banyak sekali masalah loh Mbak Mas. Dunia kerja itu dunia yang keras, sangat banyak sekali masalah. Nah, untuk mencari solusinya, kalau kalian cuma di angan-angan, aku ini ada masalah, jangan angan, nanti lain ganti hari pasti akan bilang solusi yang ada di angan. Makanya perlu dituliskan atau dijabarkan, kemudian cari yang terbaik. Nah, itu namanya min-max ya. Hari ini kita belajar itu. Nah, ini KD-nya untuk kompetisi dasar yang akan kita raih hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu menetapkan metode piramida. Jadi piramida sudah jelas ya. Nah, bagaimana kalian bisa mampu menerapkan metode piramida? Untuk keterampilannya, kalian bisa membuat. Nah, di depan kalian ini sudah ada komputer, ya. Nanti kita bagi kelompok. Bagaimana sih cara membuat piramida? Bagaimana sih membuat solusi dari masalah? Kemudian kalian jabarkan cara yang terbaik. Ini dia menggunakan ini. Pak, kalau pakai HP bisa nggak? Bisa. Nah, nanti terserah kalian. Kalian bisa pakai HP, pakai komputer juga bisa. Nah, ini ya IPK-nya, indikator ketercapaian kompetensinya. Kalian bisa menjelaskan metode piramida, menerapkan metode piramida, membuat diagram. Nah, nanti bentuknya dalam bentuk diagram, Mas. Nanti kita buat di komputer. Nah, ini keterampilannya, kalian mengoperasikan perangkat lunak piramida. Nah, nanti terserah. Yang saya contohkan itu menggunakan aplikasi Minmap.
Tapi kalau kalian, saya nggak suka Pak, aku senang menggunakan aplikasi di HP. Oh saya menggunakan MS Word, Excel, itu terserah kalian, bebas. Yang penting nanti hasilnya itu terpenuhi. Seperti minta itu seperti apa sih? Hasilnya seperti apa? Ada kasus, ada solusi ya. Terserah kalian bagaimana cara menjabarkannya, terserah kalian. Nanti kalau saya akan menggunakan aplikasi, boleh nyontoh saya, boleh terserah kalian. Kemudian yaitu membuat peta minda dari kerangka cerita. Nah, nanti ceritanya saya berikan LKPD, kemudian di situ ada suatu cerita, kalian bikin peta mindanya. Bisa dipahami? Itu ya, KD-nya, indikatornya. Kemudian tujuannya dari tadi KD, terus kemudian indikatornya, maka ada namanya tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian berdiskusi ya. Jadi boleh nyontek-nyontek, bebas. Boleh nyontek antar kelompok. Oh ini. Melalui berdiskusi itu, kalian mampu menggali informasi, mampu memudahkan metode peta minda dengan baik dan benar. Boleh minta Google, bilang boleh cari jawaban di Google, terserah, bebas. Yang penting kalian mampu, ada masalah, ada solusi ya kan? Biasa tuh Mbak Mas, nek masalah biasanya tanya Google ya Mbak? Ya enggak? Ya enggak Pak ya? Itu ya. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menerapkan metode peta minda dengan baik. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian mampu membuat diagram. Nah, nanti di aplikasi itu membuat diagramnya. Yang keempat, melalui praktek, kalian mampu mengoperasikan perangkat lunak peta minda sesuai urutannya. Jadi ada urutannya nanti. Dan terakhir, kalian nanti praktek, kalian mampu membuat peta minda dari perangkat cerita dengan betul. Nah, ini tujuannya. Intinya apa tujuannya? Intinya kalian itu nanti bisa membuat min map atau peta minda dari suatu rangkaian cerita atau dari masalah. Itu ya Mbak Nia, ayo bangun. Ngantuk ya Pak. Bis bangun sih. Terus bangun ini. Itu ngantuk. Baik. Karena ada yang ngantuk, mari kita benar ngantuk. Ada namanya suatu teknik ya Mbak Mas, namanya teknik stop ya. Teknik stop yaitu kita akan berusaha ya untuk fokus pada pembelajaran pada pagi hari ini. Oke ya, siap untuk teknik stopnya. Supaya kita kembali konsentrasi, kemudian rileks, tujuan dari pembelajaran ini tercapai, Mbak Mas, kita akan melakukan satu teknik ya. Teknik supaya pikiran kalian tenang, fokus kepada pembelajaran. Siap semua? Mbak Mas? Nah, saya minta sikap kalian, tangan kalian itu senyaman mungkin dibuatnya. Tangannya di atas meja, yuk. Tangan di atas meja, apa di atas meja? Bikin rileks ya. Kemudian segala pikiran yang ada di luar saat ini hilangkan. Fokus kepada diri kita sendiri di saat ini juga. Kita hilangkan semua itu. Bikin senyaman mungkin. Kakinya, ayo kakinya dibikin senyaman mungkin. Kalau pengen jauh silakan. Kalau pengen mampu di meja itu yang di tempat kaki itu silakan. Baik. Sudah siap semua? Ingat ya, kalau nanti ada musik sudah dinyalakan, konsentrasilah ya, pikiran kalian senyaman mungkin, bikin senyaman mungkin ya. Sudah? Senyaman mungkin. Coba kalian bernafas, rasakan, bisa? Sudah? Nah, kalau sudah gini,
Pertama, pejamkan mata kalian. Pejamkan. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Keluarkan. Oke, sekali lagi. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas. Keluarkan. Kemudian jangan lupa ketika kalian, ayo Mbak Nia, tutup matanya. Nah, boleh senyaman kalian. Kalian tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan. Coba kalian rasakan ya, keheningan, kenyamanan seperti saat kalian berada di tempat yang bikin kalian nyaman. Oke. Nafas kalian coba rasakan gimana kalian kalau senang seperti di pantai, rasakan nafas seperti di pantai, di gunung, di rumah. Bahkan baunya rumah itu kadang membuat kita nyaman. Coba kalian bernafas di tempat seperti itu, kalian bayangkan ya, hirup udaranya, hidup, tahan, keluarkan. Masih di tempat yang sama yang kalian sukai, yang kalian senangi. Bayangkan kalian di tempat seperti itu. Kemudian hirup udaranya. Silakan hirup, tahan, keluarkan. Sekali lagi, hirup, tahan, keluarkan. Nah, silakan kembali ke kelas. Sudah? Apa yang kalian rasakan, Mas Mbak? Biasa aja. Kembali fresh nggak? Ngantuk. Ya, inilah teknik supaya kalian tuh relax ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian kembali konsentrasi ya, relax. Nah, seperti itu. Tujuan pembelajaran sudah. Nah, kita akan masuk ke materinya. Nah, ini ya. Contoh peta minda. Ada yang tahu peta minda? Ini dia Mas Mbak. Jelas nggak? Jelas. Oke, saya perjelas. Di sini peta minda itu seperti ini ya, Mbak Mas. Contoh kasus seperti karena kita jurusan hotel, perhotelan, kalian harus tahu namanya hotel itu banyak sekali departemennya nggak? Ada apa saja? Departemen di hotel itu apa aja? Housekeeping, kitchen, front office, ya lah. FB, FB kan rapi. Servis. Service, oh ya, FB service, marketing, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita minda Mas, Mbak. Ada memorizing, goal setting, planning, problem solving, dan meeting. Ini adalah manfaatnya. Silahkan nanti kalian baca sendiri, cari pahami sendiri, kemudian kalian nanti kalau ada masalah tanyakan kepada saya. Oke? Nah, ini untuk pengetahuannya. Kita masuk ke keterampilannya. Sebelum kita masuk ke keterampilan, ada pertanyaan? Kita ya. Nah, untuk keterampilan, kalian harus paham betul bahwa peta minda itu bisa menggunakan suatu aplikasi, baik di HP maupun di komputer. Contohnya apa? Ini jenis-jenis aplikasi peta minda. Pertama, Xmin. Ini ya. Coba nanti kalian pelajari, cari tahu Xmin itu seperti apa. Nah, ini yang pertama Xmin. Yang kedua, Mint Maple. Nah,
Ini yang akan saya gunakan. Kita akan belajar min people. Kalau kalian tidak suka dengan aplikasi ini, boleh menggunakan aplikasi yang lain. Kalau tidak bisa menggunakan aplikasi yang lain, bisa menggunakan yang bisa kalian kuasai. MS Word boleh. Excel bisa? Bisa. Notepad bisa? Bisa. Di HP Pak boleh? Boleh. Semua terserah kalian, ya. Kalau tadi ada min people, min max, dan yang lain sebagainya ya. Ada intro max. Nah, kita terserah ya. Kalian bisa milih. Terserah yang kalian senangi, kalian kuasai. Coba. Oke ya. Nah, kita akan melakukan praktek hari ini, Mbak Mas. Sebelum melakukan praktek, kita akan ice breaking ya, supaya nggak jenuh, supaya tidak bosan, supaya kalian kembali ke konsentrasi. Kita melakukan ice breaking. Siap? Mbak Mas siap? Nah, seperti sebelumnya, ice breakingnya itu kita menggunakan ini, udah lama ya. Kita nggak menggunakan ini sebelum semester dulu. Kita kembali menggunakan ini. Kita akan menggunakan kuisis. Siap? Silakan. Ini nggak usah siswa absen ya. Sesuai yang ada satu, berarti empat, kemudian TK 7, Judi 6. Nah, kita akan melakukan ice breaking menggunakan kuisis. Jawabannya cuma ABC 3 tok. Gampang kan ice breakingnya? Nah, ice breaking ini pakai paperboard. Silakan seperti pembelajaran sebelumnya. Kita akan jawab menggunakan kertasnya itu. Siap ya? Oke. Pertama, dalam suatu balapan match buat berhasil mencari Durbin Florenzo yang ada di posisi kedua. Posisi berapa? Max, siap? Oke. Oke, Judi sudah. Ayo. Kita di posisi 2. Nah, ayo. Oke, Deka sudah. Vera, Mania. Oke. Jawab saya. Ayo. Saya lihat jawabannya. Ingat-ingat ya, nomornya itu adalah jawabannya. Nah, 3. Yang jawab 3 siapa ini? 2, betul. Dari 7 siapa? Wah, 3 masih 0. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara melempar bola sekuat mungkin, kemudian memegangnya kembali tanpa bola itu terpental? Tidak ada orang lain yang menangkap lalu melemparkan bola itu kembali, dan bola itu juga terdapat perekanan. Piye carane kita bisa melempar bola sekuat mungkin, kemudian memegangnya kembali tanpa bola itu terpental? Pertama, lempar vertikal ke atas, lempar vertikal ke bawah, lempar horizontal. Gampang lah ini. Horizontal nyambung tuh, Pak. Horizontal Horizontal ya, lurus. Vertikal ke atas, ke bawah. Bisa? Oke. Dika sudah, Juni sudah, Vera sudah. Aku belum. Operania. Oke. Biar tahu caranya supaya bola itu kita lempar secepat mungkin tapi bisa kembali. Piye? Tangguh. Ting, lempar vertikal ke atasnya enggak? Bawah tuh, Boy. Ke bawah. Kalau kan ke bawah kan mental. Kan tadi di soal tidak boleh harus ke bawah. Ke bawah kan jelas ada gaya gravitasi. Bisa dipahami? Oke, yang siapa yang jawab salah ini? Lempar ke vertikal ke bawah sampai ke Mbak Vera. Gak apa-apa. Oke ya, ini kita senang-senang saja. Pertanyaan selanjutnya. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 10 butir telur? Enggak, ini udah saya dulu pernah tak keluarkan loh, es begini ini loh. Butir nomor berapa?
Jika dihidupkan, dah, Mbak Nia. Jika dibutuhkan waktu 10 menit, satu telur itu 10 menit, ya toh? Ini 10 butir telur itu berapa menit? 100 menit. Berapa? Ayo. 10 kali 10. Perjelas yo. Enek baskom, ya toh? Dikasih air, ya kan? Dikasih telur. Nah, telur itu masak itu butuh waktu berapa? 10 menit, satu telur. Tapi yang dikasih 10 itu berapa menit? Wah, Loh, iya dong. Kamera sudah? Mbak Nia sudah? Oke. Kita lihat jawabannya. Tuh, 2, 3. Wah, yang jawab 10 jam ini siapa ini? 10 jam siapa? Ayo, ngaku. Mbak Nia, Kamera. Loh, kayak gini ya. Dalam satu panci, ya toh. Satu telur butuh waktu 10 menit. 10 kan tetap pancinya bodoh. Waktunya tetap sama. Nah, itu ya. Padahal dulu sudah kayak ini enggak di kelas. Nah, oke ya, pertanyaan selanjutnya. Ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Vietnam, tapi tidak ada di Myanmar. Apakah itu? Ayam bakar, batik, Yogi, gampang ini, ayo. Oh, Yogi sudah ini. Ayo. Ayo. Tidak ada di Indonesia, tapi ada di Malaysia, ada di Vietnam, tapi tapi tidak ada juga di Myanmar. Apakah itu? Ayo apa? Cuma 3 ini. Biasanya jawaban anak pilihan gandanya itu 4, 5 ya kemarin ya. Ayam bakar, batik, huruf I. ganti Pak. Ganti ya, silakan ganti boleh. Kita lihat jawabannya. Ya, batik sama ini. Mbak Merah kita konsen ini ya. Konsen Mbak, konsen. Yang lain betul ya. Huruf I ada nggak? Ada di Indonesia. I ada kan? Di Malaysia ada, Indonesia ada, Vietnam I ada ya kan? Myanmar ada nggak I? Gak ada. Oke, konsen lagi ya. Oke, berikutnya. Kata apa saja di dalam kamus ejaannya salah? Salah, kemarin. Bahasa Indonesia ini ejen. Ayo bahasa Indonesia. Oke. Oke. Kita lihat jawabannya. Salah. Kata apa yang di dalam kamus ejaannya salah? Nggak salah. Ya kan? Kalian jangan terkait dengan kamus. Tapi salah. Salah ya salah. Bisa dipahami? Masuk. Oh, ya nggak apa-apa, nanti diperbaiki di pertanyaan berikutnya. Oke ya. Dah, ini untuk kuisis ini sampai di sini ya. Besok kita lakukan kuisis di pertemuan berikutnya. Nah, siapa yang dapat nilai bagus? Player 6. Siapa yang di player 6? Wah, Judi. Yang lain jangan khawatir. Ya ini cuma kita senang-senang. Besok kita ice breaking lagi. Oke ya? Oke, setelah kita melakukan ice breaking, kita akan lanjut ke praktikum. Ke prakteknya. Nah, di praktek karena saya menggunakan aplikasi Mimec, kalau kalian pengen yang aplikasi yang lain di HP, silakan menggunakan HP boleh, menggunakan komputer juga boleh. Bilang, saya contohkan di tempat saya. Mimec, klasik ini Pak. tuh. Ini ya, saya contohnya seperti ini Mbak Mas. Saya mulai dari awal ya. Caranya kalian buka
Tapi ingat ya, tidak kalau kalian pengen cari aplikasi yang lain boleh. Tapi saya contohkan di sini. Tapi kalau sesuai dengan yang saya gunakan, silahkan. Sebelum menggunakan Mimap, kita bagi kelompok dulu ya. Karena ini cowok dan cewek, Jundi sama Deka, Vera sama Nia. Nah, boleh menggunakan untuk dua-duanya, boleh menggunakan satu. Boleh menggunakan HP. Oke, caranya kalau menggunakan tadi saya mencontohkan itu seperti ini, Mbak Mas. Di komputer sudah diinstal. Ini ada gambarnya, ada on. Tadi kan di materi itu sudah nah ini gambarnya daun, ya kan? Di materi tadi sudah saya jelaskan aplikasi jenis-jenis aplikasi untuk membuat peta bidang. Nah, kita akan atau saya akan menggunakan Minmaple. Silahkan kalau kalian ingin cari aplikasi yang lain terserah kalian ya. Akan saya contohkan di sini. Caranya pertama klik Minmaple ini. Silahkan diklik, ya kan? Sudah. Kemudian sama nggak tampilannya seperti ini? Kemudian kalian close saja atau cancel. Itu cuma tema. Nah, kalau seperti ini sudah dilihat, perhatikan ke depan. Kalian pilih new. Pilih yang mana bebas, terserah. Kalau saya senang yang ini, susah kalian. Kalian boleh yang pakai ini terserah kalian. Sudah? Pilih new file. Nih. Klik ini atas, new. Oke, nah terserah atau Legend D. Bebas ya, terserah kalian. Saya cuma pilih yang ini. Saya ini ya, Mbak Mas ya. Oke, baru oke. Nah, muncul seperti ini. Ya, oke, ini contoh ya. Kemudian ada masalah tadi ya, di suatu hotel itu ada banyak departemen, ya kan? Kalian klik di sini, departemen hotel. Klik saja, sudah, ketik departemen hotel. Lah nggak dihapus Pak, channel notifnya. Oh ya, lupa. Oh kalau enggak, gini aja. Yang contoh yang saya dari awal itu ya, kita punya masalah namanya utang, ya enggak? Dia tahu? Utang ini boleh ganti. Utang nanti disaur berapa bulan sekali, ya kan? Utang sak itu sebulan berapa? Enggak disaur, tutup lubang kayak gitu loh, ya. Nah, karena kita terkait dengan perhotelan, kita akan coba departemen hotel. Dihapus dulu ya, kemudian ketik departemen hotel. Kayak gini. Sudah? Nah, kalau sudah, departemen hotel tadi apa saja? Ada housekeeping. Kayak gini. Nah, mana Pak? David nih? Apaan Pak? Cái video này có chi nhá. Nah, cái này dipraktek ya loh. Nah, udah diketik. Oh, kalau ke bawah kita kembali ke sini. Nah. Ini geser ini. Nah, kayak gini ya. Nah, itu apartemen hotel. Tadi apa saja ada? Housekeeping. Ini diklik, pilih yang ini. Sub apa yang topik? Ya kan? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bila klik ini di kanan, pakai yang sini. Sub topiknya. Nah, nih Tulisan housekeeping gimana Pak? housekeeping gini. Nah, H-O-U-S-E-K-E-nya dua. HEP ini. Ya, housekeeping. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Akan diikuti. Ya. Nah, apa lagi departemen hotel? Front
Nah, kayak gini. Front office. Jadi pahami? Nah, ini Petaminda. Pak, saya pengen tambahin foto. Bisa tambahin foto Mas, Mbak? Contohnya seperti ini. Buka Google, ketik saja foto front office. Nah, ada fotonya. Kalian cari front office. Nah, ini ya, front office seperti ini kan. Di depan hotel ya kan, menerima tamu. Semuanya pengen ini di kanan, copy aja. Copy image. Kemudian di sini di mana tadi min map. Sini, klik sini. Kemudian insert. Sini klik sini, insert image. Seperti ini ya. Atau kalau kelamaan tadi ada copy. Sini di kanan paste. Paste. Nah, kanan paste. Nah, sini kan front office. Klik kanan, kasih note. Note mana? Note. Nah ini note front office. Front office. Klik. Nah, jadi bisa dipraktekkan. Boleh pakai gambar, boleh tulisan kok. Kan sudah jelas yang pakai ini ya kan? Oh, yang penting sekolah di SMK Trisula. Nih Trisula itu jurusannya perhotelan. Oh, perhotelan itu departemennya front office. Kalau nggak tahu kan bingung, front office itu apa ya nggak? Kalau pakai gambarnya jelas. Oh, ada karyawan, ada tamu hotel, maka itu front office. Menerima tamu. Bisa dipahami? Bisa dipraktekkan? Nah, ini contoh dari Petaminda menggunakan aplikasi Min Maps. Ya? Mbak Nia? Bisa? Nah, tugas kalian sudah saya siapkan LKPD. Saya bagikan ke kelompoknya. Kelompok Mas Deka 1, Mbak Vera sama Mbak Nia 1. Nah, kita pahami bareng-bareng. Kita pahami LKPD-nya. Lembar kerja ini dilakukan 1 kali waktu ya, 1 kali 45 menit. Waktu mapel. Nah, kalian pahami di LKPD itu kemudian ada 12 poin. Baca sendiri tujuannya untuk apa, kemudian alat dan bahannya bagaimana. Alat dan bahan itu terserah kalian. Boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Aplikasinya ada Mindomo boleh, Minmap boleh, dan lain sebagainya. Itu ya Mbak, Mas. Terserah kalian ya aplikasinya ya. Kalau saya pakai ini, Pak, saya boleh pakai seperti Pak Nur, boleh. Semampu kalian, sepenai kalian. Berikutnya petunjuk kerja. Nah, caranya kalian sudah dibagi menjadi kelompok, diskusikanlah dalam kelompok dan analisa masalah yang akan saya berikan. Berikutnya gunakan literasi, silakan cari di Google. Dari mencari informasi yang sudah kalian cari itu ya informasinya ya. Kemudian tuangkan hasil diskusi itu di dalam aplikasi yang kalian pakai. Bisa dipahami, Mbak? Mas? Apa? Kemudian nanti dipresentasikan. Itu. Nah, kasusnya seperti ini, Mbak Mas. Masalahnya seperti ini. Dibaca ya di LKPD-nya ya. Masalahnya itu salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir adalah dengan menggunakan Petaminda. Nah, kasusnya adalah buatlah Petaminda tentang pembagian seksi kerja di departemen yang ada di hotel. Di LKPD ada pertanyaan? Tidak ada? Itu ya, bisa dipahami? Kartu masalahnya berapa menit? Setengah jam ya, setuju ya? Setuju. Oke, setuju, nanti sudah selesai presentasi, kemudian kita akan melakukan refleksi. Oke, silakan dikerjakan.
ya. Oke, sebentar. Ya. Beri dulu ya, silakan. Menangani tamu yang sedang tinggal di hotel. Terus menangani kepulangan tamu hotel. Ya. Oke, kemudian menangani. Menangani pemesanan kamar dan menangani kedatangan tamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok studi BK dan yang lain atas presentasinya. Saya apresiasi begitu bagus ya. Tapi masih ada kekurangan sedikit ya, besok untuk kedepannya tolong dikasih gambar agar lebih menarik ya. Kemudian kalau pas presentasi itu percaya diri lah, nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah takut salah dan lain sebagainya. Yang penting yakin. Itu aja ya pas presentasi. Karena kenapa? Kalian itu jurusan perhotelan. Namanya perhotelan itu butuh namanya berani, yakin gitu loh ya. Itu. Oke. Untuk penutup, untuk refleksi. Nah, saya ingin bertanya dari yang kita tadi bahas, kalian praktekkan, itu ada pertanyaan nggak? Jelas? Jelas ya? Oke ya, karena sudah jelas, intinya apa? Intinya kita tadi belajar bagaimana kita membuat mind map dari aplikasi Mindmap tadi, Petaminda ya, membuat Petaminda dari aplikasi Mindmap. Kalau kalian ke depan tidak punya komputer, itu bisa menggunakan HP Android atau Apple. Silakan, boleh. Kalau tidak punya HP, tidak punya komputer, bisa menggunakan kertas. Jadi ini terserah kalian. Tadi saya bilang fungsinya itu sangat bermanfaat untuk ke depannya. Oke ya, refleksi itu. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang buku digital. Silakan kalian buka bukunya, kemudian kalian pelajari sendiri. Kita akan bahas bareng-bareng. Nah, untuk tugas, tugas materi hari ini sudah saya share di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Besok kita bahas bareng-bareng juga ya. Oke, itu. Ada pertanyaan untuk pertemuan pada pagi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Mas Jundi, silakan memimpin doa penutup. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.